untuk memastikan apa yang kami sampaikan ini sampai sama pada tanggal 5 Juni 2023 ini kami yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis sampaikan tuntutan yang kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu beberapa seruan yang menjadi tuntutan kami, harapannya bisa ditindaklanjuti dan menjadi atensi yang sangat-sangat serius. Mengapresiasi dengan teman-teman ya NGO karena ini mitra kami. Tentu karena ini mitra, maka mereka memantau kinerja kami sampai sejauh mana kami bekerja untuk dan rangka menyelamatkan hutan dan lingkungan. Itu pertama. Kedua, kami mengapresiasi juga oleh teman-teman LSM, aliansi ini tentunya melakukan demo aksi damai. Dan inilah yang kita harapkan. Setiap kegiatan-kegiatan yang memang memberi masukan kepada pemerintah dilakukan dengan kepala dingin ya. Kemudian bagaimana mencari solusi bersama. Nah, tentu kami pemerintah juga menyambut baik karena kami tentunya tidak bisa melihat kekurangan kami. Nah, akan melakukan evaluasi dan tahun ini kami akan melakukan evaluasi tahap 2. Nah, ini akan kami sampaikan kepada Ibu Menteri yang tentunya tahap 2 ini juga sudah kami sampaikan ke Pak Sekjen. Nah, Pak Sekjen mengapresiasi kami untuk segera melakukan itu. Karena tentu kami perpanjangan tangan dari Kementerian KLHK untuk melakukan pembinaan, evaluasi kepada kinerja masing-masing perusahaan yang diberi izin oleh KLHK di luar kawasan hutan juga. Dan bagaimana menyelamatkan ya sungai yang ada. Misalnya di Kalimantan Barat ini kan dari Sungai Kapuas. Nah, bagaimana terjadinya pendangkalan, sedimentasi, baik itu di hulu, di tengah maupun di hilir. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Barat ini tentunya isu paling penting adalah isu masalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana menyikap ini? Dan ini juga sudah kita diskusikan dan kita juga sudah diapresiasi oleh malah Presiden. Karena di tahun 2019 yang lalu, Provinsi Kalimantan Barat yang paling banyak melakukan tindakan upaya hukum. Dan sampai saat ini sedang terus berlangsung. Sampai tentu tahun ini juga ada beberapa yang kita lakukan upaya hukum. Kemudian yang ketiga berkenaan banjir. Nah, banjir ini juga tentunya kami dari LHK maupun Kementerian KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Karena berkenaan banjir ini bukan hanya kaitan tambas. Nah, ini karena Kalbar ada 3 das besar yang harus kita selamatkan. RKU itu adalah salah satu perintah dari izin yang dikeluarkan oleh kementerian, termasuk RKT juga. Ini yang kita sedang evaluasi. Kalau memang ada kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tertanam di dalam kawasan hutan, itu sudah ada dikeluarkan oleh kebijakan oleh Menteri KLHK. Yaitu kalau di Kalbar, yang kita data kami ada sekitar 93.000 hektar tanaman sawit berada di dalam kawasan hutan. Boleh disebutkan PT apa saja, Pak? Nah, kita tidak bisa menyebutkan PT-nya ini kan. Nah, ini juga masih diskusi dengan kementerian. Kemudian juga tentunya untuk cara mengatasi persoalan ini dari KLHK juga sudah dibentuk tim terpadu yang diketuai oleh Pak Sekjen langsung. Nah, ini kami sudah melakukan upaya hukum di situ, tapi hukum yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang CK ini adalah ada di dalam Permen LHK nomor 24 tahun PP 24 tahun 2001, yaitu ada pasal 110A dan pasal 110B. Mereka dikenakan denda, kemudian sanksi administrasi, dan daur tanamnya hanya diperbolehkan dalam 1 daur tanam saja. Ada 73 izin yang bergerak di bidang kehutanan. Nah, dari 73 ini sedang kita evaluasi. Karena mereka punya kewajiban untuk menyusun RKU-nya. Jadi RKU-nya orang mereka susun, kemudian dari RKU itu dalam 10 tahun, maka setiap tahunnya mereka menyusun RKT.
rencana kegiatan tahunan mereka melakukan penanaman. Nah, dari 73 ini tidak sampai setengah, mungkin hanya seperempat yang aktif.